Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Irawan, NIM 1803-5048. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Peranan Lactobacillus bulgaricus dalam proses pembuatan yogurt. Nah, kita masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana pada bab pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, masuk ke latar belakang masalah. Susu pada umumnya sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Namun, masih banyak manusia yang memiliki sifat intoleransi atau protein toleransi atau yang biasa kita kenal dengan alergi terhadap susu tersebut. Nah, adanya sifat sensitivitas terhadap susu tersebut mengakibatkan seseorang tidak bisa memperoleh manfaat atau gizi yang berasal dari susu itu. Namun, dengan adanya bakteri baik atau adanya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, di mana dengan bantuan kecanggihan teknologi pada saat sekarang ini, maka susu bisa kita olah menjadi produk olahan susu yang bisa dinikmati oleh semua orang tanpa adanya ketakutan terhadap alergi susu tersebut. Contoh produk olahannya yaitu yogurt. Nah, yogurt, kondisi pada kandungan gizi pada yogurt tidak kalah besar dengan kondisi kandungan gizi yang ada pada susu tersebut. Dengan adanya produk olahan susu yang bernama yogurt ini, manusia atau seseorang yang memiliki rasa sensitivitas terhadap susu bisa mengkonsumsi susu dengan cara lain, yaitu dengan mengkonsumsi yogurt. Nah, dengan tersebut, orang tersebut bisa memanfaatkan kandungan gizi yang ada pada yogurt tersebut sama dengan kandungan gizi yang ada pada susu. Selanjutnya, masuk kepada rumusan masalah. Nah, dalam penelitian atau makalah ini ada 3 rumusan masalah yang dibuat, yaitu yang pertama, bagaimana proses pembuatan yogurt. Yang kedua, bagaimana aktivitas bakteri pada proses pembuatan yogurt. Yang ketiga, apa yang menyebabkan yogurt bisa bersifat kental. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuatkan di awal tadi, maka tujuan dari penelitian ini didapatkan yaitu untuk mengetahui proses pembuatan yogurt. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas bakteri pada pembuatan yogurt. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab mengapa yogurt bisa bersifat kental. Selanjutnya ada bagian manfaat penelitian. Nah, pada manfaat penelitian ini ada yang manfaatnya oleh peneliti dan ada juga bagi pembaca. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah serta dapat menambah wawasan mengenai manfaat bakteri Lactobacillus bulgaricus pada proses pembuatan yogurt dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat bagi pembaca, yaitu pembaca bisa memanfaatkan yogurt sebagai pengganti susu bagi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap susu murni, atau yang kita kenal dengan alergi dengan susu. Serta dapat juga menambah wawasan pembaca tentang pembuatan yogurt dan manfaatnya bagi kesehatan manusia.
Selanjutnya ada bab kedua, yaitu tentang tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini ada beberapa materi yang dibahas, yaitu yang pertama yaitu susu, dan yang kedua Lactobacillus bulgaricus atau bakteri baik yang berperan untuk mengolah susu menjadi yogurt tersebut. Dan materi yang ketiga yaitu yogurt. Nah, untuk saat ini kita masuk kepada materi yang pertama yaitu susu. Susu seperti yang kita ketahui merupakan cairan bergizi yang berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia. Salah satunya yaitu manusia. Susu merupakan sumber gizi utama bagi seorang bayi sebelum mereka dapat mencerna makanan yang bersifat padat. Adapun komposisi dari susu itu sendiri diantaranya adalah terdiri dari air, bahan kering yang bersifat lemak, bahan kering tanpa lemak, protein, serta laktosa. Di mana kandungan atau komposisi susu tersebut memiliki kandungan gizi yang tinggi yang diperlukan bagi tubuh manusia. Adapun manfaat dari mengkonsumsi susu antara lain dapat memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh makhluk hidup, terutama manusia. Selanjutnya ada membantu perkembangan jaringan tubuh. Selanjutnya bisa mencegah penyakit. Kemudian untuk mengatur gaya hidup sehat agar tetap terjaga. Dan selanjutnya susu juga dapat menghilangkan stres. Nah, untuk materi yang kedua ada tentang Lactobacillus bulgaricus. Seperti yang telah kita ketahui, Lactobacillus ini merupakan salah satu bakteri baik yang dapat membantu usus besar menyerap zat mutagenik dan dapat juga mencegah kanker. Nah, Lactobacillus bulgaricus ini merupakan salah satu dari beberapa jenis bakteri yang berperan dalam proses pembuatan yogurt. Lactobacillus bulgaricus ini pertama kali diidentifikasi oleh seorang dokter asal Bulgaria yang bernama Stemen Grigorov pada tahun 1905. Nah, adapun manfaat dari Lactobacillus bulgaricus itu sendiri yaitu meningkatkan kemampuan usus besar dalam menyerap zat mutagenik dan mencegah kanker, atau bisa juga kita katakan sebagai anti kanker. Manfaat yang kedua yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat yang ketiga yaitu untuk alternatif diet sehat. Kenapa? Karena kan pada Lactobacillus bulgaricus ini sangat sedikit mengandung lemak, sehingga bagi yang ingin melakukan diet sehat bisa mengkonsumsi suatu produk atau olahan yang di dalamnya terdapat bakteri baik, yaitu Lactobacillus bulgaricus tersebut. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu untuk menurunkan risiko infeksi Candida pada penderita diabetes. Sementara untuk manfaat yang kelima yaitu dapat mencegah osteoporosis. Nah, adapun keunggulan dari Lactobacillus bulgaricus itu sendiri yaitu memiliki efisiensi yang sangat tinggi, kemudian keberadaannya yang sangat berlimpah atau banyak ditemukan di alam. Kemudian ada juga karena Lactobacillus bulgaricus ini melimpah, maka sangat bisa dikembangkan untuk industri, baik industri kecil
industri menengah maupun industri besar. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu tentang yogurt. Yogurt seperti yang kita ketahui merupakan produk pangan dari hasil olahan susu yang dibuat melalui proses fermentasi dengan bantuan bakteri tertentu, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus. Nah, yogurt ini bisa dikonsumsi oleh semua orang tentunya. Dengan adanya yogurt, orang-orang yang memiliki sifat sensitivitas terhadap susu murni dapat mengkonsumsi susu tanpa adanya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh alergi susu tersebut. Nah, dengan demikian, tidak menutup kemungkinan untuk orang yang alergi susu tidak bisa merasakan bagaimana kandungan gizi yang ada pada susu tersebut. Selanjutnya ada manfaat dari yogurt ini. Adapun manfaat dari yogurt itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan. Sama seperti halnya susu, yogurt juga bisa meningkatkan pertumbuhan. Untuk selanjutnya ada mengatur saluran pencernaan. Kemudian ada anti kanker. Selanjutnya ada penghambat pertumbuhan bakteri patogen. Dan yang kelima ada untuk anti diare. Nah, adapun kandungan nutrisi dari yogurt itu sendiri yaitu adanya vitamin B kompleks, kalsium, protein, dan lain sebagainya. Di mana yang kita ketahui, kandungan nutrisi pada yogurt ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.